Pernah dengar, kalau kerja konvensional, itu bisa bikin hidupmu terjebak? Buku Never Get a Real Job bikin kamu berpikir ulang tentang arti pekerjaan yang sebenarnya. Apa jadinya kalau kamu nggak terjebak dalam rutinitas 9 ke 5? Apa benar kerja keras itu selalu mengarah ke kesuksesan? Di video kali ini, kita bakal kupas tuntas kenapa berani mengambil langkah berbeda itu jauh lebih penting daripada hanya mengikuti arus dan sistem yang ada. Dan bagaimana, menurut buku ini, kamu bisa menciptakan jalur karir yang lebih bebas, fleksibel, dan pastinya lebih bahagia. Stay tuned, karena kamu bakal terkejut dengan fakta-fakta yang mungkin nggak kamu duga. Tiao menarik tempat kamu jadi versi terbaik dan paling menarik dari dirimu sendiri. Di sini, kita nggak cuma belajar, kita berubah pelan-pelan, tapi pasti. Siap-siap, karena satu video ini bisa jadi titik balik hidupmu. Buku yang bakal kita bahas kali ini adalah Never Get a Real Job, karya Scott Gerber. Scott Gerber menjelaskan kenapa jalan yang selama ini dianggap sebagai jalan yang benar untuk meraih sukses, yaitu pekerjaan dengan status tetap, belum tentu sesuai untuk semua orang. Never Get a Real Job memberikan perspektif yang berbeda tentang bagaimana meraih kesuksesan, kebebasan, dan kebahagiaan dalam karir tanpa harus terjebak dalam sistem tradisional yang ada. Di video kali ini, kita akan membahas 10 pelajaran utama dari buku ini yang bisa membuka mata kamu tentang pilihan-pilihan karir yang mungkin belum pernah kamu pertimbangkan sebelumnya. Dari memilih jalur karir yang lebih fleksibel, hingga menemukan cara untuk bekerja secara mandiri, semua akan dibahas tuntas di video ini. Jadi, tetap tonton sampai akhir, karena kamu pasti nggak mau ketinggalan insight yang akan mengubah cara pandangmu tentang dunia kerja. Pelajaran pertama, buku ini mengajak kita untuk mempertanyakan nilai dari keamanan yang selama ini banyak orang anggap sebagai jaminan hidup yang stabil. Dalam dunia kerja konvensional, kita sering terjebak dengan pola pikir bahwa pekerjaan tetap adalah satu-satunya cara untuk mencapai kebahagiaan dan keamanan finansial. Tapi, apakah benar begitu? Scott Gerber mengajak kita untuk berani mengambil risiko dan mengejar kebebasan, baik dalam pekerjaan maupun dalam hidup. Kebebasan untuk menentukan waktu kita, memilih proyek yang kita sukai, dan bahkan memilih dengan siapa kita bekerja. Kebebasan ini bisa menjadi investasi yang jauh lebih bernilai dibandingkan dengan jaminan gaji tetap setiap bulan. Contoh nyata, ambil contoh Elon Musk yang memilih untuk meninggalkan dunia kerja korporat demi membangun perusahaan-perusahaan yang kini mendunia seperti Tesla dan SpaceX. Dia mengorbankan keamanan yang didapat dengan pekerjaan yang stabil untuk mengejar visi besar yang tidak terikat oleh sistem yang ada. Kebebasan yang dia pilih memungkinkan dia untuk terus berinovasi dan membawa dampak besar. Jadi, jika kamu merasa terjebak dengan pekerjaan yang aman, coba pikirkan lagi, apakah kebebasan dan kesempatan untuk mengikuti passionmu lebih penting daripada sekadar gaji bulanan yang tetap? Karena, menurut Gerber, kebebasan ini bisa memberi kita peluang jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Pelajaran kedua, salah satu kelebihan terbesar dalam memilih jalur kerja mandiri atau wirausaha adalah kemampuan untuk menciptakan dampak langsung. Ketika kamu bekerja untuk dirimu sendiri, ide-ide dan keputusanmu langsung berpengaruh pada proyek yang sedang kamu kerjakan. Kamu nggak perlu menunggu persetujuan atasan atau mengikuti prosedur yang kadang malah memperlambat inovasi. Scott Gerber menyebutkan bahwa banyak orang bekerja dengan baik dalam sistem konvensional, tetapi sering merasa terhambat oleh birokrasi dan aturan yang tidak membiarkan mereka mengeksplorasi ide-ide mereka sepenuhnya. Kerja mandiri membuka peluang untuk lebih cepat berinovasi dan langsung merasakan hasil dari upayamu. Contoh nyata, ambil contoh seorang YouTuber atau podcaster yang bisa menciptakan konten yang memiliki dampak langsung pada audiensnya. Mereka bukan hanya bekerja untuk gaji tetap, tapi juga membangun komunitas, mempengaruhi orang lain, bahkan bisa mengubah hidup mereka. Setiap keputusan yang diambil
langsung berdampak pada kesuksesan mereka. Jika kamu memilih untuk bekerja mandiri, kamu bisa memilih proyek yang paling sesuai dengan passion dan visi hidupmu. Dengan cara ini, kamu bisa menciptakan lebih banyak dampak positif dan membawa perubahan yang lebih besar, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kamu lebih memilih untuk terus bekerja di tempat yang terbatas, atau kamu siap untuk membuat dampak besar dengan memilih jalur karir yang lebih bebas? Pelajaran ketiga, buku Never Get a Real Job menekankan bahwa menjadi mandiri tidak selalu berarti kamu harus menjadi wirausahawan. Banyak orang salah kaprah mengira bahwa jalan menuju kebebasan finansial dan karir yang memuaskan hanya bisa ditempuh dengan membangun bisnis sendiri. Padahal, ada banyak cara untuk menciptakan kemandirian dalam pekerjaan tanpa harus meninggalkan pekerjaan tetap. Gerber menjelaskan bahwa kita bisa mengambil langkah-langkah kecil untuk lebih mandiri dalam pekerjaan kita, bahkan jika kita bekerja di perusahaan besar sekalipun. Dengan mengembangkan keahlian yang sangat spesifik dan topik, kita bisa menjadi sangat bernilai di pasar dan mendapatkan lebih banyak kontrol atas pekerjaan kita tanpa harus meninggalkan pekerjaan konvensional. Contoh nyata, seorang desainer grafis yang bekerja sebagai freelancer paruh waktu sambil tetap mempertahankan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar. Meskipun dia tidak membangun perusahaan sendiri, dia tetap memiliki kontrol penuh atas proyek-proyek desain yang dia pilih. Dia memilih klien, menetapkan tarif, dan bekerja dengan cara yang lebih fleksibel tanpa harus menanggalkan pekerjaan tetap yang memberinya kestabilan finansial. Dengan memiliki keterampilan yang diinginkan banyak orang, kamu bisa meningkatkan daya tawarmu di dunia kerja dan tetap menjaga kebebasan finansial tanpa harus bergantung pada satu sumber penghasilan atau satu pekerjaan tetap. Jadi, apakah kamu siap untuk menemukan jalan mandiri dalam pekerjaanmu tanpa harus melompat ke dunia wirausaha yang penuh tantangan? Ini adalah langkah yang bisa kamu mulai sekarang. Pelajaran keempat, Scott Gerber menyoroti pentingnya untuk mengembangkan keahlian yang tidak bisa dengan mudah digantikan oleh teknologi atau otomatisasi. Di era digital seperti sekarang, banyak pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia kini sudah digantikan oleh mesin, algoritma, atau kecerdasan buatan. Oleh karena itu, agar tetap relevan dan bernilai di dunia kerja yang semakin kompetitif, kita harus mencari cara untuk memiliki keahlian yang unik dan tidak bisa dengan mudah dikerjakan oleh komputer. Namun, yang terpenting di sini adalah untuk memiliki keahlian yang memungkinkan kita beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menggunakan teknologi untuk mendukung pekerjaan kita, bukan menggantikan kita. Keahlian yang terus berkembang dan fleksibel adalah kunci agar kita tetap punya keunggulan di pasar kerja. Contoh nyata, misalnya, seorang desainer yang menggabungkan keahlian desain estetika dengan pemahaman mendalam tentang pengalaman pengguna. Mesin mungkin bisa membuat desain visual yang rapi, tetapi untuk menciptakan pengalaman pengguna yang intuitif, kreativitas dan pemahaman manusia tetap dibutuhkan. Desainer dengan kombinasi keahlian ini akan tetap sangat dibutuhkan meskipun teknologi terus berkembang. Keahlian seperti ini bukan hanya berfokus pada satu bidang teknis, tapi juga pada kemampuan untuk berpikir kritis, beradaptasi dengan cepat, dan memecahkan masalah kreatif yang semuanya adalah kemampuan manusia yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh mesin. Jadi, pertanyaan yang harus kita jawab adalah, apakah kamu sudah mengembangkan keahlian yang akan tetap bernilai meskipun teknologi terus berkembang? Pelajaran kelima, salah satu ide utama dalam Never Get a Real Job adalah bahwa kebebasan harus menjadi prioritas utama dalam memilih karir, bukan hanya gaji tinggi. Banyak orang terjebak dalam mengejar pekerjaan dengan gaji besar atau status tinggi, tetapi akhirnya merasa terkurung dan tidak puas. Gerber mengingatkan kita bahwa kebebasan waktu dan kebebasan untuk mengejar passion kita
jauh lebih berharga daripada uang semata. Dalam dunia yang serba cepat ini, banyak orang mendambakan lebih banyak waktu untuk diri mereka sendiri, keluarga, atau untuk mengeksplorasi minat lainnya. Gerber menyarankan untuk mencari pekerjaan yang memungkinkan kita untuk mengatur waktu dan keputusan sendiri, meskipun dengan penghasilan yang mungkin tidak sebesar pekerjaan konvensional. Contoh nyata, misalnya, seorang penulis lepas yang bisa memilih proyek sesuai minatnya dan bekerja dari mana saja. Meskipun mungkin tidak mendapatkan gaji sebesar seorang eksekutif perusahaan besar, dia menikmati kebebasan waktu, bisa bekerja sambil bepergian, dan mengejar passion menulis yang benar-benar dia cintai. Ini adalah contoh sempurna tentang bagaimana kebebasan bisa memberi kepuasan jauh lebih besar daripada sekedar gaji besar. Dengan memilih pekerjaan yang memberikan kebebasan, kita bisa memiliki keseimbangan antara karir, waktu pribadi, dan kebahagiaan. Karir yang tidak mengorbankan kebebasan hidup akan memberimu kepuasan lebih besar dan memudahkan untuk mengejar tujuan hidup lainnya. Jadi, apakah kamu siap memilih kebebasan daripada sekadar mengejar uang? Karena kebebasan itu, pada akhirnya adalah yang akan memberimu kebahagiaan sejati. Pelajaran ke-6, dalam buku Never Get a Real Job, Scott Gerber mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah hal yang harus ditakuti, melainkan bagian tak terpisahkan dari proses menuju kesuksesan. Banyak orang yang menghindari kegagalan, tetapi kenyataannya, kegagalan adalah pelajaran berharga yang memberi kita pengalaman untuk berkembang. Gerber menekankan bahwa mereka yang sukses adalah mereka yang tidak takut gagal dan malah belajar dari setiap kegagalan yang mereka alami. Buku ini menantang kita untuk melihat kegagalan dari sudut pandang yang berbeda, bukan sebagai akhir dari segalanya, tetapi sebagai batu loncatan menuju kesuksesan yang lebih besar. Kegagalan memberi kita kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki strategi, dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Contoh nyata. Sebuah contoh nyata dari dunia bisnis adalah Steve Jobs yang dipecat dari Apple, perusahaan yang ia dirikan sendiri. Alih-alih menyerah, Jobs menggunakan kegagalannya untuk membangun perusahaan baru, Pixar, yang akhirnya mengarah pada kembalinya dia ke Apple dan meluncurkan produk-produk revolusioner seperti iPhone. Kegagalan yang sempat dialaminya tidak pernah menghentikan langkahnya, justru itu yang mendorongnya untuk terus berinovasi dan sukses kembali. Gerber menegaskan bahwa kegagalan adalah kesempatan untuk bertumbuh. Jika kamu takut gagal, maka kamu tidak akan pernah mencoba hal baru dan berkembang. Oleh karena itu, jangan takut untuk gagal, karena setiap kegagalan membawa pelajaran yang bisa menjadi kunci kesuksesan di masa depan. Jadi, apakah kamu siap untuk menghadapi kegagalan dengan kepala tegak? Ingat, kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan yang lebih besar. Pelajaran ke-7, salah satu konsep penting dalam buku Never Get a Real Job adalah bahwa untuk mencapai kesuksesan yang sejati, kita harus berani mengambil risiko. Namun, ini bukan berarti sembarangan mengambil risiko, tetapi risiko yang dihitung, yang memiliki potensi untuk membawa kita lebih dekat pada tujuan yang kita inginkan. Gerber menekankan bahwa mengambil risiko yang terinformasi dan dipertimbangkan dengan matang jauh lebih bermanfaat daripada tetap berada di zona nyaman. Berani mengambil langkah besar di luar zona nyaman bisa menjadi titik balik dalam perjalanan kita. Risiko bukanlah sesuatu yang perlu dihindari, tetapi sesuatu yang perlu dipersiapkan dengan baik. Tentu saja, risiko yang tidak dihitung bisa berbahaya, tetapi jika kita mempersiapkan diri dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup, risiko tersebut bisa menjadi peluang besar. Contoh nyata, misalnya, Richard Branson, pendiri Virgin Group, selalu mengambil risiko besar dalam menjalankan bisnisnya. Mulai dari mencoba membuka perusahaan penerbangan Virgin Atlantic yang berhadapan langsung dengan perusahaan besar lainnya, hingga berbagai usaha baru di luar industri penerbangan.
Branson selalu melakukan riset dan perhitungan matang sebelum mengambil risiko, dan itulah yang membuatnya sukses. Dia menganggap risiko sebagai bagian dari petualangan menuju kesuksesan. Risiko yang dihitung bisa berarti keluar dari pekerjaan stabil untuk memulai bisnis sendiri atau mencoba ide yang tampaknya tidak pasti tetapi memiliki potensi besar. Kuncinya adalah bersiap dengan pengetahuan, perencanaan, dan kesiapan mental untuk menghadapinya. Jadi, apakah kamu siap untuk keluar dari zona nyaman dan berani mengambil risiko yang terukur? Risiko yang dihitung bisa membuka jalan menuju peluang yang lebih besar. Pelajaran ke-8 dalam Never Get a Real Job, Scott Gerber menekankan bahwa salah satu kunci sukses dalam dunia bisnis dan karir adalah fokus pada keterampilan yang dapat dipasarkan. Dalam dunia yang terus berubah, keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar adalah aset yang paling berharga. Gerber menyarankan untuk mengembangkan keahlian yang bisa dipasarkan secara langsung, yang bukan hanya akan memberi kamu penghasilan, tetapi juga memberikan fleksibilitas untuk beradaptasi dengan berbagai peluang yang ada. Keterampilan seperti digital marketing, desain grafis, penulisan kreatif, pengembangan aplikasi, dan manajemen proyek adalah contoh keterampilan yang sangat dibutuhkan di pasar saat ini. Daripada hanya berfokus pada satu bidang yang terbatas, Gerber menyarankan kita untuk terus mengasah keterampilan yang bisa kita gunakan di berbagai sektor atau bisnis. Contoh nyata, misalnya, Neil Patel, seorang ahli pemasaran digital, memulai karirnya dengan mengembangkan keterampilan SEO, Search Engine Optimization. Dengan keterampilan tersebut, Neil membangun bisnis digital marketing yang kini menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia. Dengan memasarkan keterampilannya, Neil mampu mengubahnya menjadi peluang besar, yang memberinya kebebasan finansial dan karir yang sukses. Jika kamu memiliki keterampilan yang dapat dipasarkan, kamu dapat menjalankan berbagai pekerjaan lepas atau membuka bisnis sendiri. Keterampilan yang berharga akan membuatmu lebih mudah mendapatkan klien atau pekerjaan, bahkan di tengah ketatnya persaingan. Jadi, apakah kamu sudah fokus mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan pasar? Dengan keterampilan yang tepat, kamu bisa membuka banyak pintu kesempatan, dan ini adalah langkah besar untuk mencapai kebebasan finansial dan karir yang lebih fleksibel. Pelajaran ke-9, Gerber juga menekankan pentingnya membangun personal brand yang kuat untuk mendapatkan perhatian pasar dan membuka lebih banyak peluang. Personal brand yang kuat akan membuat kamu lebih mudah dikenal, dipercaya, dan dihargai dalam industri tertentu. Hal ini bisa membantumu menarik klien, pekerjaan, atau bahkan investor yang mendukung usaha kamu. Personal brand adalah bagaimana kamu dipandang oleh orang lain dan apa yang kamu wakili. Membangun personal brand membutuhkan waktu dan konsistensi, tetapi bisa memberikan manfaat jangka panjang yang sangat besar. Dengan personal brand yang kuat, kamu bisa menjadi ahli dalam bidang tertentu dan mendapatkan pengakuan atas keahlianmu. Contoh nyata, misalnya Gary Vaynerchuk yang dikenal sebagai seorang pengusaha, pembicara, dan influencer. Gary membangun personal brand yang kuat dengan memanfaatkan media sosial untuk berbagi pemikirannya tentang kewirausahaan dan pemasaran. Melalui konten yang konsisten dan autentik, Gary berhasil menarik perhatian jutaan orang dan mengembangkan bisnisnya dengan cepat. Membangun personal brand bisa dimulai dengan langkah sederhana seperti konsisten membagikan pengetahuan atau pengalaman di media sosial, berbicara di depan umum, atau bahkan menulis buku. Dengan personal brand yang kuat, kamu bisa membuka banyak pintu kesempatan yang tak terbatas. Jadi, apakah kamu siap untuk membangun personal brand yang kuat? Personal brand bukan hanya meningkatkan visibilitasmu, tetapi juga menambah nilai yang kamu tawarkan kepada dunia. Pelajaran ke-10,
Ketidakpastian adalah hal yang pasti dalam hidup dan bisnis. Namun, Gerber mengingatkan kita untuk menyikapi ketidakpastian dengan sikap positif. Tidak ada yang bisa mengontrol masa depan sepenuhnya, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merespon ketidakpastian tersebut. Menurut Gerber, kunci untuk menghadapi ketidakpastian adalah dengan tetap positif dan selalu mencari solusi daripada terjebak dalam masalah. Dalam dunia bisnis, perubahan dan ketidakpastian sering datang begitu cepat. Alih-alih merasa takut atau cemas, sikap positif memungkinkan kita untuk lebih fleksibel dan lebih mudah beradaptasi dengan perubahan. Dengan berpikir positif, kita bisa menemukan peluang baru meskipun dalam situasi yang penuh tantangan. Contoh nyata bisa dilihat dari Elon Musk yang berhadapan dengan banyak ketidakpastian dalam perjalanan bisnisnya, mulai dari SpaceX hingga Tesla. Meskipun banyak hambatan, Elon selalu berfokus pada solusi dan berpikir positif tentang masa depan. Ketidakpastian bukanlah halangan bagi orang yang berpikir positif dan berfokus pada kemungkinan. Ketidakpastian adalah bagian dari hidup, tetapi bagaimana kita menyikapinya akan menentukan arah kita. Dengan sikap positif, kita bisa menghadapi apapun dengan kepala tegak dan mencari peluang meski dalam situasi yang sulit. Jadi, apakah kamu siap untuk menghadapi ketidakpastian dengan sikap yang positif? Ketidakpastian adalah kesempatan untuk berinovasi, dan dengan sikap positif, kamu bisa menghadapinya dengan lebih mudah. Dan itu dia teman-teman, 10 pelajaran penting dari buku Never Get a Real Job yang bisa kamu terapkan untuk memulai karir yang lebih bebas, fleksibel, dan penuh kesempatan. Dari menemukan passion, membangun keterampilan yang bisa dipasarkan, hingga menyikapi ketidakpastian dengan sikap positif. Semua ini adalah prinsip-prinsip yang akan membantumu meraih kesuksesan tanpa terjebak dalam pekerjaan konvensional yang membosankan. Jika kamu merasa terinspirasi dan ingin mulai merancang karirmu di luar jalur yang biasa, pastikan untuk like video ini dan subscribe ke channel Tiau Menarik, karena kami akan terus membagikan lebih banyak tips dan ide menarik yang bisa mengubah hidupmu. Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasi agar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik lainnya.